Shalom alihim Bisem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu peserta sekolah tinggal kitab, kita masuk di dalam pelajaran nomor 165 ya saudara-saudara ya. Ini kisah para rasul pasal 3 ya. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Serambi Salomo itu bagian serambi dari bait Allah ya. Ayat 1-5, kisah 3 ayat 1-5, ada orang lumpuh di bait Allah. Ya. Lalu Petrus dan Yohanes ketemu juga dengan orang lumpuh itu. Ayat 6, Petrus berkata, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Jadi kalau tumpang tangan, sembuhkan orang sakit, demi nama siapa saudara? Demi nama Yesus Kristus. Bukan demi nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Gagal paham. Banyak pendeta yang mendoakan orang sakit. Aku doakan, aku sembuhkan kamu. Doakan kamu kesembuhan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iblis yang bikin sakit ketawa ngakak. Ini orang Kristen nggak tahu siapa Allahnya. Ya. Doa kesembuhan itu dalam nama Yesus. Ayat 7-10, orang lumpuh itu sembuh loh ya. Ayat 12, Petrus menegaskan bahwa orang lumpuh itu sembuh bukan karena kesalehan Petrus, tapi karena iman orang itu. Karena kepercayaan dalam nama Yesus itulah yang membuat si lumpuh itu sembuh. Ayat 11, ayat 22, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi sama seperti Musa. Ini diulang ya. Ini sama dengan ulangan 18 ayat 15 atau ayat 18 ya. Seorang nabi akan dibangkitkan bagimu seperti Musa ya. Kuis, siapa itu? Linknya ulangan 18 ayat 15-18. Ini nubuatan nabi. Sekarang kita loncat di kisah Rasul pasal 4 ya. Ayat 1-4. Petrus dan Yohanes ditangkap karena memberitakan tentang Yesus dan kebangkitannya. Ayat 5-7. Petrus dan Yohanes disidang di depan imam besar dengan kuasa manakah engkau menyembuhkan orang lumpuh itu? Gitu ya di sidangnya ya. Ayat 10, Petrus dengan tegas menjawab, dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Bukan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus ya. Gagal paham itu. Ayat 12, perhatikan ayat ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus.